Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa lam fi dharin amin. Allahumma salli ala al-imamin wa lidina wa lidikum ila anqal. Qauluhu ta'ala Allahu waliyul ladzina amanu. Ay Allahu nasiruhum. Yakni Allah adalah penolong orang-orang yang beriman. Wa mu'inuhum, sama ya, penolong. A'ana yu'inu, mu'in. Waqila dikatakan maknanya muhibbuhum. Allah mencintai mereka. Waqila dikatakan pula makna waliyu adalah mutawalli umurhum, yang mengatur urusan mereka. La yakiluhum, tidak menyerahkan urusan mereka orang mukmin ila ghairihi, kepada selain Allah. Waqala al-Hasan, berkata Imam Hasan al-Basri, waliyu hidayatihim, yakni Allah yang mengatur, mengurus hidayah mereka. Yukhrijuhum minadh dhulumati ilan nur. Allah Ta'ala mengeluarkan mereka orang-orang yang beriman dari kegelapan menuju cahaya. Ai minal kufri ilal iman, dari kufur menuju iman. Qala al-Waqidi, berkata Imam Waqidi, kullu ma fil Qur'an, setiap lafaz di dalam Al-Qur'an, minal dhulumati wan nur, yang lafadznya itu dhulumat dan lafadznya itu an-nur, fal muradu minhu, maka yang dimaksud dari lafadz tadi al-kufru wal iman ya. Jadi kalau kita ketemu kalimat di Al-Qur'an kok ada kalimat dzulumat, ada kalimat an-nur ya. Ini maka apa? Pasti maknanya apa? Kata Imam Al-Waqidi maknanya apa? Al-kufru wal iman. Ghairul lati fi suratil an'am, kecuali yang di surat Al-An'am. Ya. Di situ di surat Al-An'am apa? Wa ja'ala dzulumati wan nur. Allah menciptakan kegelapan dan cahaya. Fal muradu, maka yang dimaksud di situ minhu dari lafaz adzulumat gelap, walailu wan nuru dan terang cahaya, maknanya adalah al-lailu wan nahar, siang dan malam. Sumyal kufru dzulmatan. Lalu kenapa kufur itu di Al-Qur'an disebut dengan makna zulmah, kegelapan? Lil tibasi storikihi, karena iltibas. Iltibas itu rancu. Apa? Iltibas itu apa? Rancu, tidak jelas. Storikihi, jalannya. Wasumyal islamu, dinamai Islam nuron, cahaya, liwuduhi torikihi, karena jalannya yang jelas. Waladzina kafaru, sedangkan orang-orang yang kafir, auliya'uhumut taghut, wali mereka adalah at-taghut. Qala Muqatil, yakni Ka'ab bin Ashraf wa Huyai bin Akhtab. Yang dimaksud adalah orangnya namanya Ka'ab bin Ashraf, Huyai bin Akhtab, dan wasaira ru'usid dhalalah, seluruh ketua-ketua, pemimpin-pemimpin kesesatan. Yukhrijunahum, mengeluarkan mereka, minan nur ila dhulumat, kebalikannya, dari cahaya menuju kegelapan. Ya'du'unahum, yakni mengajak mereka, minan nur, dari cahaya, ila dhulumat, kepada kegelapan. Wa taghut, lafaz taghut yakunu, adanya mudzakaron, itu mudzakar, wa mu'annasan, dan mu'annas, wa wahidan, dan mufrad, wa jam'an, dan jama'. Qala ta'ala fil mudzakar, Allah Ta'ala mengatakan untuk yang mudzakar wal wahid dan mufrad, yuriduna an yatahakamu ila taghuti wa qad umiru ay yakfuru bihi. Maka di surat ini An-Nisa ayat 60 ini at-taghutnya bermakna apa? At-taghutnya bermakna mudzakar mufrad. Kenapa ada domir bihi? An yakfuru bihi. Nah, domir bihi ini marjiknya kemana? Marjiknya ke sini, ke taghut ini. Nah, berarti di situ apa? Bihi itu kan untuk mudzakar dan mufrad. Lalu waqala fil muannas, ada lagi taghut itu tapi maknanya muannas. Mana?
Walladzina istanabu taghuta an ya'buduha. Nah ini, an ya'buduha. Ya, mereka menjauhi taghut. Mereka tidak menyembahnya. Nah, di sini pakai ha. Ayya'buduha. Berarti apa? Di sini mudzakkar, mufrad, muannas. Ya, mufrad muannas. Wafil jama' ada lagi taghut tapi dengan bentuk jamak. Meskipun kalimatnya sama. Yukhrijunahu minan nuri ila dzulumat. Ini yang di ayat ini barusan. Ya. Itu pakai yukhrijunahum. Pakai yukhrijuna. Nah, itu kan jamak. Jamak mudzakkar. Fa'in kila qala mengatakan Allah taala yukhrijunahum minan nur wahum mereka kufarun. Mereka kan kafir. Lam yakunu fi nurin qattu. Mereka tidak berada pada cahaya sama sekali. Kila dikatakan humul Yahud. Mereka ini adalah orang Yahudi yang dimaksud dengan ayat ini. Kanu adanya mereka mukminin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Mereka beriman dengan Nabi Muhammad qabla an yub'asa. Sebelum Nabi Muhammad diutus. Lima yajiduna karena mereka mendapati fi kutubihim di dalam kitab mereka min na'tihi daripada sifat-sifat Nabi. Falamma bu'itsa tapi ketika Nabi diutus kafaru bihi mereka kufur kepada Nabi. Wakila dikatakan pula huwa alal umum. Itu kalimat ayat itu secara umum fi haqi jami'il kufar. Pada haknya seluruh pada urusannya seluruh orang kafir. Qalu mereka ulama mengatakan man'uhum mencegahnya orang kafir iyahum kepada orang mukmin minad dukhuli fihi daripada masuk ke dalam iman atau masuk ke dalam cahaya. Fihi ikhrajun. Maka menghalangi orang masuk itu namanya mengeluarkan. Kama yaqulu rajul sebagaimana misal ada orang mengatakan li abihi kepada bapaknya. Akhrajtani min malika walam yakun fihi. Engkau mengeluarkanku min malika dari hartamu. Walam yakun fihi padahal anak itu tidak berada di dalam harta. Artinya maknanya bukan orang tuanya mengeluarkan dari harta, tapi difahami dari makna akhroja itu di situ maknanya mencegah, melarang. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana Allah Ta'ala mengatakan ikhbaron mengkhabarkan an Yusufa dari Nabi Yusuf alaihissalam. Inni taraktu millata qaumin la yu'minuna billah. Saya meninggalkan agamanya kaum yang tidak beriman kepada Allah. Walam yakun qattu fi millatihim. Padahal Nabi Yusuf kan tidak pernah masuk ke agamanya orang yang tidak beriman kepada Allah. Kayak gini, saya mencegah diri saya dari khomer. Ya, atau saya meninggalkan khomer. Meninggalkan khomer itu bukan berarti orang yang menyebut dirinya meninggalkan khomer itu dia pernah menikmati khomer, tidak. Tapi disebut meninggalkan itu dengan cara mencegah dirinya sama sekali tidak minum khomer. Itu termasuk kalimatnya apa? Tarokah, meninggalkan. Ya, sama saja dalam ayat yang dimaksud di sini. Akhroja itu tidak harus kita pernah masuk baru terus mengeluarkan, tidak. Tapi menghalangi seseorang untuk masuk ke sana itu juga konsepnya namanya akhroja. Misal ada orang mau masuk masjid kita larang. Ya, akhroja minal masjid. Akhroja Zaidun amron minal masjidi. Zaid mengeluarkan Amr dari masjid. Artinya bukan amarnya ada di dalam masjid, tidak. Tapi artinya adalah si Zaid menghalang-halangi Amr untuk masuk ke dalam masjid. Padahal Amr belum masuk. Tapi Amr sudah diblokir di depan pintunya. Itu namanya akhroja. Begitu ya.
Jadi tidak harus orangnya harus di dalam dulu. Gitu ya. Ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Mereka adalah penduduk neraka, mereka itu kekal di dalam neraka. Alam tara ilal ladzi hajja Ibrahim fi rabbih. An atahullahu mulka id qala Ibrahimu rabbiyal ladzi yuhyi wa yumit. Qala ana uhyi wa umit. Tahukah kamu wahai Nabi Muhammad kepada orang yang mendebat Nabi Ibrahim fi rabbih tentang urusan tentang perkara Tuhannya, ya. Id qala Ibrahimu, Nabi Ibrahim itu menyampaikan kepada orang ini. Orangnya siapa? Namrud. Rabbi alladzi yuhyi wa yumiit. Hai Namrud, kalau kamu mengaku Tuhan, Tuhanku Allah, kata Nabi Ibrahim. Allah Ta'ala itu mampu menghidupkan dan mampu mematikan manusia, makhluknya. Qala, kata Namrud, dibantah kata Namrud ini. Namrudnya membantah kata-kata Nabi Ibrahim. Wahai Ibrahim, kalau Tuhanmu mampu mematikan dan menghidupkan, kata Namrud, ana uhyi wa umit. Saya pun bisa mampu menghidupkan dan mematikan orang. Qala Ibrahimu, kalau begitu, oke, kalau kamu merasa setara, kamu merasa seimbang dengan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala menghidupkan, Allah Ta'ala mematikan. Kamu mengklaim diri kamu, mengaku Tuhan, kamu juga merasa mampu menghidupkan dan mematikan. Nabi Ibrahim cari dalil lain, cari petunjuk lain. Tuhan itu bentuknya kekuasaannya bagaimana? Sekarang dikasih dalil kedua. Qala Ibrahimu, berkata Nabi Ibrahim untuk membantah Namrud ini. Ya sudah, kalau kamu bisa menghidupkan dan mematikan, sekarang kayak gini. Innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi, fa'ti biha minal maghrib. Tuhan itu mendatangkan matahari terbit dari timur. Sekarang datangkan matahari dari barat. Bisa tidak? Kamu putar mataharinya, jangan lewatkan timur. Tapi putarlah dari barat. Fa'ti biha, ya. Datangkanlah matahari minal maghrib dari barat. Fabuhita, maka kebingungan. Ya, fabuhita itu apa? Kebingungan. Alladzi kafaro, yang kafir ini. Siapa? Namrud. Wallahu la yahdil qaumadz zalimin. Allah Ta'ala tidak memberi hidayah kepada kaum yang zalim. Qauluhu Ta'ala alam tara ilal ladzi haja Ibrahim fi rabbih. Maknahu, makna ayat ini, hal intaha ilaika, apakah sudah sampai kepada kamu, ya Muhammad, wahai Muhammad, khobarul ladzi, berita kabar orang yang haja Ibrahim, mendebat, mengadu hujah dengan Nabi Ibrahim. Khosoma wajadala, ya, bertikai dan mendebat Nabi Ibrahim. Wahua, orangnya siapa? Namrud. Wahua Namrud awaluman, manusia pertama. Wadu'ataja, yang meletakkan mahkota ala roksihi, di kepalanya. Ya, jadi dulu raja-raja itu nggak pakai mahkota. Nah, barulah setelah zaman Namrud, ya, dicetuskan oleh Namrud, ya, barulah raja itu pakai mahkota. Diawali oleh Namrud. Watajabbaro, dan tajabbar. Tajabbar itu apa? Sewenang-wenangnya, semena-menanya, sombong, ya, fil ardi, di muka bumi. Wadda'a, dan mengaku-ngaku ar-rububiyata, kepada ketuhanan, ya, mengaku Tuhan. An atahu wahul mulka, kenapa dia sombong? Li an atahu wahul mulka, karena Allah memberikan kekuasaan kerajaan kepada Namrud, maka sebab itulah Namrud menjadi sombong. Ya, rata-rata manusia sombong itu kenapa? Karena kaya, karena punya kekuasaan,
Kenapa anggota DPR sombong? Kenapa wali kota sombong? Kenapa gubernur sombong? Karena punya jabatan. Dulu sebelum diangkat, dia jadi anggota dewan, biasa-biasa saja dia. Ya. Tapi setelah diangkat, setelah menjadi anggota dewan, sombong. Seenaknya sendiri kepada orang lain. Itu sudah perilaku watak manusia sama seperti itu. Ya, dari zaman Namrud sampai zaman sekarang perilakunya sama. Ketika diberi mulka, ketika diberi kekuasaan, sikapnya sombong, sikapnya semena-mena, sikapnya seenaknya sendiri. Aika natil kalmahajah, adanya perdebatan itu min batoril malik, adalah dari kesombongan Raja Namrud. Watu yanihi, sikap melampaui batasnya. Qala Mujahid, kata Imam Mujahid, malakal ardo, menguasai seluruh dunia. Jadi bukan raja-raja kecil-kecilan, bukan. Bukan Raja Mojopahit, Jawa Timur doang Mojopahit misalnya. Singosari ya si Malang aja kecil ya, Sriwijaya ya Sumatera aja gitu ya. Ini enggak ini. Malakal ardo, menguasai dunia. Arbaatun, 4 raja. Jadi ada raja yang menguasai dunia seluruhnya. Itu di dalam sejarah ada 4 raja. Mukminani kafironi. Ada yang mukminnya 2, yang kafirnya 2. Ya, jadi dunia ini pernah dipimpin 1 raja. 2-nya mukmin, 2-nya kafir. Siapa yang mukmin? Sulaiman wa Dzulqarnain. Raja muslim, raja mukmin itu yang menguasai seluruh dunia, Nabi Sulaiman dan Dzulqarnain. Lalu yang kedua, wa amal kafironi. Kafir yang menguasai dunia adalah Namrud wa Bukhtanasor. Ya, namanya Namrud dan Bukhtanasor. Itu yang membantai Bani Israel itu, Bukhtanasor. Wahtalafu, dan mereka para ulama berselisih pendapat. Ya, fi waqti hadhil munadharah. Pada waktu berdebatannya ini terjadinya kapan? Qala Muqatil, kata Imam Muqatil, lamma kassaro, tatkala memecahkan. Ya, memecahkan Ibrahimu, Nabi Ibrahim, al-asnam, memecahkan berhala-berhala. Sajanahu Namrud. Nabi Ibrahim ini dipenjara oleh Namrud. Summa akhrajahu, lalu Nabi Ibrahim dikeluarkan oleh Namrud, liyahrikahu, karena Namrud ingin membakar kepada Nabi Ibrahim. Binar, dengan api. Faqala lahu, maka Namrud bertanya kepada Nabi Ibrahim, man rabbuka, Tuhanmu siapa? Alladzi tat'una ilaih, yang kamu mendakwahi kami menuju Tuhanmu. Faqala, maka kata Nabi Ibrahim menjawab, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Tuhanku itu adalah yang maha menghidupkan dan mematikan. Waqala akharun, kata ulama lain selain Imam Muqatil, karena hadza, perdebatan ini terjadinya ba'da ilqaihi finnar, setelah Nabi Ibrahim dilemparkan ke dalam api. Wadzalika, dan hal itu annasa, bahwasanya manusia, kohatu itu terkena kemarau. Kohatu itu apa? Terkena paceklik. Ala ahdi Namrud, pada masanya Namrud. Wa kana nasu yamtaruna, dan adanya orang-orang. Yamtaruna itu membarter, menukar. Yamtaruna itu apa? Menukar atau membarter min indihi, dari sisi Namrud, atau ama, menukar makanan. Makanan ditukar emas, makanan ditukar baju misalnya. Fakana idza atahu rajul, maka jika ada orang datang kepada Namrud, fi talabi ta'am, untuk membeli makanan, ya, untuk membarter makanan, Namrud bertanya, man rabbuka, Tuhanmu siapa? Kata Namrud, fa in qala anta,
Kalau orangnya menjawab, Tuhanku adalah kamu, wahai Namrud, ba'a minhu ta'am. Maka Namrud menjual makanan kepada orang tadi. Fa'atahu Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim termasuk yang terkena kemarau, yang terkena paceklik, kekurangan makanan. Fa'ata Ibrahim fiman atahu, di antara orang-orang yang mendatangi Namrud. Faqala lahu Namrud, maka Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim, Man rabbuka Ibrahim, siapa Tuhanmu? Qala, kata Nabi Ibrahim, Rabbi alladzi yuhyi wa yumit. Nah, Tuhanku ini yang maha menghidupkan dan yang maha mematikan. Fastaghola, maka akhirnya sibuk bil muhajati, dengan adu perdebatan, ya, adu debat, adu hujah. Walam yu'tihi syai'an, dan Nabi Ibrahim gak dikasih apa-apa. Ya, Nabi Ibrahim tidak boleh membarter makanan karena tidak pro kepada Namrud. Tidak setuju Namrud sebagai Tuhan. Faraja Ibrahim, maka Nabi Ibrahim pulang. Famarra ala kasibin min ramlin. Maka Nabi Ibrahim pulang melewati tumpukan pasir. Ya, kasib itu tumpukan, min ramlin tumpukan pasir. Alfar, ya, akfar. Yang tumpukan pasirnya itu warnanya akfaro, debu halus, ya, pasir yang halus. Fa'akhadha minhu, maka Nabi Ibrahim mengambil seciduk dari pasir tadi. Tatyiban liqulubi alihi, untuk menenangkan hati istrinya. Idza dakhala alaihim, kalau Nabi Ibrahim pulang ke rumahnya. Ya, jadi Nabi Ibrahim itu berangkat mengatakan apa? Saya mau mencari makanan kepada Namrud. Ya, tapi sama Namrud ditolak. Nah, Nabi Ibrahim pulang tangan kosong. Supaya pulangnya tidak tangan kosong, Nabi Ibrahim bawa kresek. Bukannya bawa tepung, tapi wadahnya diisi dengan kreseknya, diisi dengan pasir. Ya, diisi dengan pasir. Lalu bawa pulang, istrinya kalau nanya, gimana mas, dapat nggak tepungnya? Oh dapat, ini sudah saya taruh kresek ya gitu. Padahal pasir isinya, ya, bukan tepung ya. Lalu falamma ata'alahu, ketika Nabi Ibrahim pulang ke istrinya, wa wadu'a mata'ahu, lalu itu kresek ditaruh di dapur misalnya. Nama Nabi Ibrahim capek tidur. Faqamat imra'atuhu ila mata'ihi. Maka bangunlah istrinya mengambil barang-barang tadi yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Fafatahatu, kreseknya dibuka sama istrinya. Faedah huwa ajwadu ta'ami ma ra'ahu ahadun. Ternyata bukan pasir isinya. Ternyata isinya apa? Bukan pasir, tapi apa? Gandum terbaik yang pernah dilihat oleh istrinya. Ternyata Allah ganti. Tadinya Nabi Ibrahim nyeduk pasir, ditaruh di kresek, dibawa pulang, ternyata Allah rubah pasirnya itu menjadi gandum yang terbaik lagi, yang pernah dilihat oleh istrinya. Fa'akhadatu, diambil itu tepung gandum itu, gandumnya diambil, ditumbuk gitu ya, ditepung. Fasona'at lahu minhu, bikin kue, bikin roti gitu ya. Faqarabatu ilaih, maka disuguhkan. Ya, sudah bikin kue, sudah bikin dari gandum tadi, bikin roti, disuguhkan ke Nabi Ibrahim. Faqala, Nabi Ibrahim kaget. Perasaan saya nggak beli tepung tadi, saya cuma bawa pasir. Ini istri saya dapat tepung dari mana? Gitu ya. Faqala min aina hadza? Dari mana kamu dapat tepung kok bisa masak katanya? Qalat minat ta'am alladzi ji'ta bihi. Loh, saya bikin tepung roti, ya, saya bikin roti ini dari tepung yang kamu tadi bawa, yang kamu datang tadi bawa kresek katanya. Fa'arafa, maka Nabi Ibrahim mengetahui annallaha razaqahu, bahwa Allah Ta'ala yang memberi rezeki kepada Nabi Ibrahim. Fahamidallah, maka Nabi Ibrahim memuji kepada Allah Ta'ala.
Qala Allah Ta'ala idh qala Ibrahim rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Wa hadza, ini kata-kata jawabu su'alin ghairi madkurin, adalah jawaban dari pertanyaan yang tidak disebutkan. Mana pertanyaannya? Enggak ada, enggak disebutkan. Takdiruhu, perkiraannya gini. Man rabbuka, hai Ibrahim, Tuhanmu siapa? Qala, ini jawabannya. Qala Ibrahim, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit, Tuhanku itu yang maha menghidupkan, yang maha mematikan. Qara Hamzah, kata Imam Hamzah bacaannya Rabbiyah, Rabbiyalladzi yuhyi wa yumit. Bi iskanil ya, yaknya disukunkan. Ya. Wa kadzalika harrama Rabbiyal fawahisha. Ya. Wan ayatiyal ladzina yatakabbaruna. Ini contoh-contoh ya ketemu alif lam. Ya, di sini lafat-lafat ayat Quran huruf ya sukun ketemu alif lam. Qul li ibadiyalladzina wa ataniyal kitaba massaniyad durru wa ibadiyas salihun wa ibadiyas syakur massaniyas syaitan in aradani Allah wa in ahlakani Allah. Askana fihil ya'an. Di seluruh ayat itu sukun, yaknya disukunkan. Ya, kata Imam Hamzah. Wa wafaqa Ibnu Amir, dan mencocoki pendapat tadi siapa? Ibnu Amir. Wal Kisai fi li ibadiyalladzina amanu. Wa Ibnu Amir fi ayatiyalladzina. Wa fatahahal akharun, dan ulama yang lain seluruhnya menfathahkan. Qala Namrud, lalu kata Namrud, kalau Tuhanmu wahai Ibrahim mampu mematikan dan menghidupkan, saya juga bisa mematikan dan menghidupkan. Qara ahlul Madinah ana bi isbatil alif wal madi. Ana uhyi wa umit. Bacanya gitu. Wa idza talada alifun maftuhatun aw matmumatun. Kalau setelahnya diiringi oleh alif yang difatahkan atau yang didomahkan. Wal bakun, selain ya penduduk Madinah, bihadfil alif, itu dengan membuang alif. Jadi bacanya cepat. Qala ana uhyi wa umit. Ana uhyi wa umit. Cepat ya. Wa waqafu jami'an bil alif, tapi kalau dibaca waqaf berhenti pada alif. Qala ana gitu. Qala aksarul mufassirin. Berkata kebanyakan ahli tafsir, da'a Namrud birojulen. Ya. Jadi ketika Namrud mengaku bisa menghidupkan, bisa mematikan, dia memanggil dua orang. Faqatala ahduhuma, yang satu dibunuh. Dua orang dipanggil, satunya dibunuh. Wastahya al-akhir, yang satunya dibiarkan hidup. Faja'ala tarkal qatli, maka Namrud menjadikan tidak membunuh orang, ihya'an lahu, itu berarti menghidupkan. Ya, jadi ada dua orang, satu dimatikan, satu dibiarkan. Ya, kalau dimatikan berarti mematikan. Kalau membiarkan hidup berarti menghidupkan. Itu akal-akalannya Namrud. Fantaqala Ibrahimu ila hujatin ukhra. Maka Nabi Ibrahim kurang cocok. Dalil pertama enggak masuk. Namrud merasa dia bisa mematikan, Namrud merasa dia menghidupkan. Nah, ini kurang tepat dalilnya ini. Masih belum kalah. Namrud masih belum kalah dalil. Pindahlah ke hujah lain. La ajzan, bukan karena ajaz. Fa inna hujjatahu kanat lazimah. Tetap saja sebenarnya hujah Nabi Ibrahim itu sudah paten. Lazimah itu apa? Paten. Li'annahu arada bil ihya, karena yang dimaksud menghidupkan di situ kan ya konsepnya paham ya, Allah menghidupkan itu apa? Ya mulai manusia bayi, lalu ada nyawanya, itu kan namanya menghidupkan. Kalau mematikan ya apa? Ya orang dicabut nyawanya sama Allah mati, nggak harus dibunuh kan? Ya tapi orang ya sehat-sehat saja mati, atau sakit ya mati bisa ya gitu. Itu namanya menghidupkan begitu, mematikan menghidupkan. Fakana lahu an yakulah. Maka adanya lahu Nabi Ibrahim an yakula mengatakan fa'ahyi man amatta. Nabi Ibrahim
Tadinya mau mengatakan, ya kalau memang kamu menghidupkan, coba hidupkan orang yang sudah kamu bunuh. In kunta sodikon, kalau kamu benar. Fantakola, tapi Nabi Ibrahim pindah ila hujatin ukhra, ke hujah yang lain. Audoha minal ula, yang hujahnya lebih jelas dari yang pertama. Qala Ibrahimu, kalau kamu merasa mampu mematikan hidupan, ya sudah, saya cari hujah lain. Apa hujahnya? Qala Ibrahimu fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriq fa'ti biha minal maghrib fabuhita ladzi kafar. Allah itu menerbitkan matahari dari timur, menenggelamkan dari barat. Sekarang coba kamu balik. Bisa nggak kamu menerbitkan matahari dari barat? Fabuhita ladzi kafar, ay tahayyaro. Bingung Namrud dengan dalil yang kedua ini. Kalah dia, kalah telak. Tahayyaro wadahisa, dia bingung sekaligus terkejut. Wang kotoat hujatuhu, dan terputus hujahnya, nggak bisa ngomong, nggak bisa jawab sudah. Fa'in kila, bagaimana kalau ditanyakan? Kaifa buhita, bagaimana kok dia bingung? Wakana yumkinu an yu'aridu Ibrahim. Padahal dia mampu mendebat misalnya. Fayakul, misalnya Namrud ngomong. Sal anta rabbaka, coba kamu minta Tuhanmu, hatta ya'tiya biha minal maghrib. Sehingga dia mendatangkan matahari dari barat. Kila inna malam yakulhu, kenapa Namrud tidak mengatakan begitu? Li'annahu, karena sesungguhnya Namrud khofa, takut. Lan an lau sa'ala dalika, seandainya Namrud meminta demikian, memindahkan matahari dari barat ke timur kepada Nabi Ibrahim, da'a Ibrahim rabbahu, Nabi Ibrahim bisa saja berdoa kepada Allah Ta'ala. Saat itu juga, misalnya ya, Namrud minta bukti, wahai Ibrahim, kalau memang benar Tuhanmu itu Allah mampu memindahkan matahari, ya, yang tadinya di timur ke barat, coba kamu doa sekarang. Bisa nggak matahari yang dari timur pindah ke barat? Ya. Kalau Nabi Ibrahim berdoa terus terwujud gimana? Malah apa nggak tambah malu Namrud? Makanya Namrud nggak minta. Fakana ziyadatan fi fatihatihi, maka kalau sampai Namrud terbukti Nabi Ibrahim itu Tuhannya Allah mampu memindahkan matahari, itu malah menambahkan fatihah, dipermalukan. Wang kitoihi, dan terputus dari hujahnya. Wasohe, maka yang soheh, anallaha, Allah Ta'ala sorofahu, memalingkan dia, antil kal mu'arodoh, dari pertentangan itu, idharon, karena menampakkan lil hujah, kepada hujah alaihi, atas Namrud. Au mu'jizatan, atau ini merupakan mu'jizah li Ibrahim alaihissalam, karena Nabi Ibrahim memiliki kecerdasan di dalam menyampaikan argumen, dalam adu argumen, sehingga musuhnya kalah telak. Wallahu la yahdil qaumadz dzalimin, maka sungguh Allah Ta'ala tidak memberi hidayah, petunjuk kepada kaum-kaum yang zalim. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu